Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi ulangan praktek agama. Di sini saya akan membahas topik yang berjudul multikultur. Pada slide pertama ini saya akan membahas asal-usul terciptanya multikultur dalam Alkitab. Multikultur pertama kali diceritakan di dalam Alkitab. Itu diceritakan di ayat Kejadian 11 di ayat 1 sampai 9. Dalam ayat tersebut diceritakan tentang dibuatnya menara Babel dan Tuhan melihat hal tersebut. Pada saat itu bangsa tersebut sangat besar. Mereka memiliki kesamaan dan mereka hanya tinggal di satu tempat saja atau satu daerah saja. Sehingga itu membuat bumi itu penuh di bagian satu titik. Dan pada akhirnya Tuhan pun turun dan melihat semua itu. Dan Tuhan menganggap hal itu kurang pantas. Lalu akhirnya Tuhan pun mengacaukan bahasa mereka sehingga terjadilah berbagai kerusuhan dikarenakan bahasa mereka tidak sama lagi. Dan pada akhirnya pembuatan menara tersebut terhenti sehingga menara tersebut ingin rubuh karena pembangunannya itu tidak dilanjutkan lagi. Karena mereka semua itu takut. Pada akhirnya tuh bangsa tersebut tuh berpencar ke seluruh tempat dan menjauhi menara tersebut. Dan akhirnya karena bangsa-bangsa tersebut sudah memencar ke seluruh penjuru dikarenakan takut menara tersebut akan rubuh. Nah, disitulah terjadi multikultur. Dan lalu dikarenakan bahasa mereka yang tidak sama lagi, akhirnya tuh masing-masing individu dari bangsa tersebut mencari atau menjelajah untuk menemukan orang-orang yang memiliki kesamaan bahasa dengan mereka. Lalu yang selanjutnya, di poin selanjutnya saya akan membahas apa tujuan Allah dalam multikultur dan manfaat multikultur bagi kita. Tujuan Allah dalam membuat multikultur adalah Allah ingin manusia itu beragam dan memiliki banyak kebudayaan dan bahasa. Allah juga ingin manusia itu tidak bertempat atau memenuhi satu titik bumi saja, melainkan Tuhan itu ingin manusia itu memenuhi seluruh bumi, bukan hanya satu titik saja. Lalu apa manfaat multikultur bagi kita? Menurut saya manfaat multikultur itu adalah membuat hidup kita lebih beragam dan berwarna, dan membuat hidup kita lebih bervariasi. Lalu di slide selanjutnya, di sini pada slide yang terakhir ini saya akan membahas hal yang kita lakukan agar multikultur tetap terjaga dan hal apa saja yang harus kita hindari agar multikultur tetap terpelihara. Hal yang kita lakukan agar multikultur tetap terjaga adalah kita harus saling menghormati antara satu sama lain. Kita juga harus memiliki toleransi kepada suku atau agama atau ras lain. Lalu hal apa yang kita hindari agar di dalam multikultur bisa tetap terjaga? Kita harus menghindari sifat intoleransi. Menurut saya ini adalah salah satu sifat yang paling berbahaya dalam multikultur. Sifat ini harus kita hindari agar multikultur bisa tetap terjaga. Dikarenakan sifat intoleransi itu bersifat memecah persatuan antara budaya satu dengan budaya lainnya. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang mengenakan didengar. Saya ucapkan terima kasih kepada Mr. Paris sudah mau menonton video ini sampai selesai.